Halo teman-teman semua. Nah, kembali lagi bersama saya Gayu di The Anjas Channel. Oke teman-teman, kali ini saya bakal ngebahas jenis-jenis ular python ya, atau python ini. Ini tapi jenis pythonnya ini python yang tinggal di pohon teman-teman, atau arboreal. Nah, jenis-jenis python ini tuh banyak banget yang asli dari Indonesia teman-teman. Nah, mau tahu apa? Nah, sebelum lebih lanjut, kalian jangan lupa didukung terus channel ini biar saya semakin semangat membuat konten-konten menarik lainnya. Nah, oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Nah, yang belum didukung dulu ya dengan cara klik like dan subscribe-nya. Nah, jangan lupa juga di-share video ini jika video ini bermanfaat teman-teman. Oke, kali ini saya bakal ngebahas jenis python, ular python ya. Nah, ini yang tinggal atau habitatnya itu ya dia sering banget nangkring teman-teman. Nah, sering banget nangkring ya, atau menghabiskan banyak waktunya di atas pohon teman-teman daripada di tanah. Nah, jenis ini tuh kebanyakan itu termasuk dalam genusnya Morelia teman-teman. Nah, genus Morelia itu jenis-jenis ular python pohon teman-teman. Selain Morelia juga ada masuk ke genus Simalia. Oke, saya punya salah satu jenis Morelia nih. Oke, nah ini salah satu jenis Morelia teman-teman. Tuh dia tuh, cantik kan? Nah ini namanya Morelia spilota, atau nama lainnya itu ular carpet python teman-teman. Nah, kenapa dinamakan carpet python? Pertama ya, dari kulitnya atau sisiknya itu emang berbeda dia sama jenis-jenis ular python pada umumnya. Lihat tuh. Nah, terus juga motifnya ini mirip banget kayak karpet. Nah, ini makanya dinamakan ular carpet python. Ular carpet python sendiri ini aslinya itu sebenarnya dari Papua ya, dan penyebarannya itu dari Papua sampai ke negara Australia teman-teman. Nah, ular carpet python ini salah satu jenis Morelia atau ular python pohon yang bisa tumbuh lumayan besar, yaitu mencapai 2,5 meter atau 3 meter lebih teman-teman. Kebayang kan? Ada ular segede gitu, kalau kalian lagi di hutan, tahu-tahu dia udah menunggu kalian dari atas pohon teman-teman. Nah, makanannya sendiri, jenis-jenis Morelia ini khususnya ya carpet python ini tuh pengerat-pengerat teman-teman, kayak tikus, kan kali lawar juga dia ya kan, burung. Nah, jenis Morelia ini atau python pohon ini dia salah satu ular python yang pencernaannya lebih lambat dari jenis-jenis python pada umumnya. Makanya di alamnya itu dia itu jarang banget, maksudnya apa ya, berburu jarang banget teman-teman, kalau dia benar-benar nggak merasa lapar. Nah, ciri-cirinya ular python pohon ini, dia tuh badannya ramping. Nah, terus juga nih di ekornya nih. Nah, lihat, bisa dilihat ya. Ini ekornya itu dia lebih panjang daripada, maksudnya pangkal ekor ya, dia lebih panjang daripada jenis python pada umumnya. Nah, ini fungsinya itu untuk mengait teman-teman, atau untuk menahan beban tubuhnya lah saat dia bergantung di atas pohon itu ya. Nah, selain jenis yang saya punya ini carpet python ini, ada juga jenis Morelia viridis. Nah, Morelia viridis ini atau green tree python ya, sanca hijau. Ini asli Papua teman-teman. Tapi jenis Morelia viridis ini atau green tree python ini tuh dilindungi ya. Ini dilindungi, kita nggak bisa sembarangan membeli ya. Kita harus membeli benar-benar dari breeder atau peternak yang sudah ada sertifikat dari BKSDA-nya. Kalau misalkan kita
nggak dari BKSDA ya, yaitu beli ya ilegal lah. Nah, beli ilegal jenis python ini, kita ini bakal lisensi ya. Bakal lisensi itu udah dibui, udah gitu didenda juga ya. Dendanya ini besar teman-teman, ini bisa sampai ratusan juta, dan kita bisa dibui atau dipenjara ini sampai 3 tahun atau 4 tahun teman-teman. Ngeri kan? Makanya saya saranin beli kalau mau melihara binatang-binatang yang dilindungi itu dari ternak atau farm ya, farm yang sudah ada sertifikat atau izin dari BKSDA-nya. Nah, kenapa saya saranin begitu? Biasanya kalau yang ilegal kayak gitu, satu itu dia membawa penyakit kayak pernah yang saya bilang itu ya, atau wild caught itu, tangkapan alam. Pokoknya kalau dari BKSDA dari farm yang terpercaya itu ya, kita benar-benar benar-benar ya nyaman lah meliharanya. Kita nggak takut ngelanggar hukum ya kan, nggak takut bawa penyakit, bener nggak? Oke, jenis Morelia viridis ini atau green tree python ini tuh salah satu ya, ini bukan salah satu sih sebenarnya. Kebanyakan jenis ular python pohon itu karakternya itu ya labil, nggak bisa ditebak teman-teman, nggak bisa ditebak ya. Nah, udah gitu biasanya jenis python pohon ini dia itu giginya lebih panjang, taringnya itu lebih panjang teman-teman, lebih panjang daripada jenis python pada umumnya. Nih kayak gini ya, saya kasih contoh. Bayangin gigi sepanjang itu masuk ke dalam kulit kalian, ke daging kalian ini ngegigit. Nah, kalau misalkan dia menggigit, nah ini pelajaran teman-teman, kalian nggak boleh langsung menariknya kayak gitu ya. Nah, satu, kulit kalian itu akan sobek ya, kulit kalian akan sobek. Nah, yang kedua itu biasanya gigi si ular itu akan tanggal teman-teman, akan tanggal di bagian yang tergigit itu. Nah, itu biasanya memberikan rasa nyeri, sakit banget. Nah, terus juga nanti ada efek pada si ular. Si ular biasanya stres sampai nggak mau makan. Nah, kalau udah begini, biasanya dia nggak mau makan sampai sakit. Nah, hingga berujung kematian. Nah, itu bahaya banget ya. Nah, saran saya, kalau misalkan mau menghandle kayak gini, nah kita harus mempelajari karakter dari ular tersebut. Karena karakter dari setiap ular itu berbeda-beda ya. Ingat, berbeda-beda. Nggak bisa walaupun satu jenis, karakternya dia tenang kok, begini-gini kok. Nah, itu nggak bisa. Kita harus mempelajari dulu ya kan. Harus ada kontak dulu. Maksudnya itu kontak itu pendekatan dulu ya kan. Nah, kalau ini saya udah melihara udah hampir 2 tahun. Nah, ini jantan. Makanya ya saya berani menghandle gini karena saya udah tahu karakternya. Walaupun udah tahu karakternya, kita tetap harus safety ya. Kayak saya gini, saya selalu menjauhkan dia dari wajah saya. Nah, biasanya kenapa jenis-jenis ular ini menyerang wajah saat kita handle gini? Nah, nih, hidung kita ini saat mengeluarkan napas itu panas, atau saat kita berbicara itu panas. Nah, jenis ular-ular kayak gini khususnya ya, python ini bisa dilihat. Nah, ini di samping mulutnya ini ada kayak semacam lubang-lubang itu ya. Itu namanya termosensori atau sensor panas. Nah, ular-ular jenis Morelia ini tuh nokturnal teman-teman rata-rata ya. Dia berburu pada malam hari. Nah, dia biasanya menunggu di ranting pohon. Nanti ada hewan-hewan pengerat atau unggas gitu ya, kayak burung gitu mendekat. Nah, sensornya ini bekerja teman-teman. Sensornya ini bekerja, akhirnya mendeteksi panas. Nah, dari situlah dia mulai memangsa hewan-hewan itu. Tuh ya. Nah, selain jenis green tree python ini, ada juga jenis patola. Nah, atau nama latinnya itu Simalia amethystina. Nah, ular ini penyebarannya juga sama dari Papua Nugini hingga benua Australia. Nah, ini juga salah satu jenis python pohon itu yang bisa sangat besar. Nah, bisa sangat besar. Dan karakternya ini juga susah ditebak ya. Jenis patola ini sama seperti green tree python ya, atau Morelia viridis yang tadi saya bahas sebelumnya. Untuk pakannya itu sama.
jenis-jenis python pohon ini sama semua ya, dari mulai pengerat hingga unggas-unggas ya. Nah, habis itu ada lagi jenis Simalia boeleni. Nah, Simalia boeleni ini ular impian setiap reptiler ya. Nah, kenapa impian? Satu itu susah untuk didapatkan. Kedua itu breedernya itu jarang banget, bisa dibilang jarang banget, dan cukup susah ya, cukup susah. Cukup susahnya apa? Jenis Simalia boeleni ini atau sanca bulan ini dia tuh bergantung banget sama suhu. Karena apa? Simalia boeleni ini tinggal di atas pegunungan teman-teman. Nah, ini penyebarannya juga Papua sampai Papua Nugini. Nah, kita cukup bangga ya sama Indonesia ini mempunyai banyak ular-ular eksotis teman-teman. Oke, Simalia boeleni juga termasuk jenis python pohonit yang sangat besar. Ini bisa mencapai 4 meter ya, bisa mencapai 4 meter. Nah, ini jarang banget ditemui ya, atau susah lah untuk didapatkan. Nah, ini juga dilindungi ya, dilindungi. Ini kita nggak bisa asal melihara nih. Kalau sampai ketahuan BKSDA ini bisa disita dan kita bisa diproses hukum. Nah, ingat, kita selalu patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia ya. Nah, kalau jenis yang carpet python saya punya ini nggak dilindungi, jadi aman. Dan ini juga emang CB ya, captive breed ternakan dari teman saya. Nah, ini saya melihara ini dari umur sebulan lah dia, dari first set atau pertama kali ganti kulit ya, sampai sebesar ini. Ini udah mau 2 tahun. Oke teman-teman, nah mungkin segitu aja penjelasan saya atau informasi tentang jenis ular python pohon ya, yang saya tahu. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Mungkin kalian bisa memberikan saran atau kritik di komentar di bawah ini ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mendukung channel saya. Semoga kalian semua sehat selalu dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.